Film dimulai dengan seorang wanita yang tinggal sendiri di sebuah gua dengan segala keterbatasan hidup di tengah hutan. Berbeda tempat di sebuah rumah, dua orang wanita ini sedang berbincang di ruangan tamu. Pemilik rumah bernama Alef sedang berbicara pada penyewa rumahnya bernama Dilek. Alasan Alef menyewakan rumahnya karena ia tidak kuat mengingat kenangan masa kecilnya jika tetap tinggal di rumah ini. Di sela obrolan, Dilek kedatangan wanita paruh-baya yang merupakan ibu mertuanya. Kebetulan si ibu sedang lewat dan ingin mampir sebentar. Dilek lalu menelepon kedatangan mertuanya kepada suaminya bernama Kadir yang sedang bekerja. Di kantornya, Kadir yang seorang atasan seperti sedikit menaruh hati pada asistennya sendiri. Kembali ke cerita Dilek di rumah, Dilek lalu membuat secangkir teh kepada kedua tamunya. Teh itu habis, Dilek langsung menaruh gelasnya di dapur. Si ibu pamit untuk ke kamar mandi, tapi secara diam-diam, si ibu malah pergi ke dapur. Entah apa yang ada di pikiran si ibu, ia tiba-tiba mengambil gelas bekas minum Alef dan Dilek. Tak mau dicurigai, si ibu mencoba untuk mengganti dengan gelas yang baru. Sialnya si ibu tak menemukannya. Tak habis akal, si ibu lalu menjatuhkan gelasnya. Pura-pura pusing. Mereka percaya. Si ibu lalu pulang ke rumahnya. Di sana, ia tinggal bersama suaminya yang lumpuh. Ia terlihat membenci suaminya. Si ibu lalu mengeluarkan gelas yang dibawanya. Dengan teganya, si ibu lalu melukai kaki suaminya, mengambil darahnya, lalu menaruh lintah pada luka tersebut. Dengan darah dari suaminya dan gelas yang ia bawa, di suatu ruangan, si ibu lalu melakukan sebuah ritual. Pecahan gelas yang bercampur dengan darah suaminya lalu dimasukkan ke sebuah panci berisi seperti lumpur. Entah apa tujuan si ibu, tapi ini adalah awal petaka pada Dilek dan Alef. Di suatu siang, Alef terlihat sedang bermesraan dengan Kadir, dekat anaknya Alef bernama Eda. Alef bilang, ia merasa takut kalau perselingkuhannya diketahui. Tapi itu semua hanya mimpi. Sejenak Alef berpikir, pertanda apa ini? Baru saja ia menghela napas, terdengar putrinya memanggil namanya. Saat didatangi, Alef terkejut melihat sebuah boneka yang tergantung. Alef juga melihat dirinya sedang mengobrol bersama Kadir di ruangan tamu, ditemani sosok Eda yang menyeramkan. Suaminya datang. Alef tersadar, ia hanya berhalusinasi. Sama halnya dengan Dilek, saat bangun tidur, ia melihat sebuah tanda misterius pada tubuhnya. Setelah itu, Kadir pamit untuk pergi bekerja. Dilek pergi ke dapur. Tak lama terdengar suara ketukan pintu. Dilek lalu melihat Kadir bersama wanita paruh-baya. Kadir menyuruhnya untuk memberi si ibu minum. Dilek ke dapur, dan saat kembali ia merasa kaget karena tidak ada siapa-siapa di depan pintu. Dilek lalu dikejutkan dengan sebuah karung yang jatuh di depan matanya. Dan tak lama, sosok menyeramkan lalu muncul. Dilek mulai takut berada di rumah. Ia keluar, dan di sebuah toko, Dilek melihat suaminya sedang bersama wanita lain. Dilek tidak mengerti apa sebenarnya yang kini ia alami. Di pagi yang sama, Alef juga mendapatkan tanda misterius di tangannya seperti Dilek. Waktu itu mereka sedang sarapan pagi. Alef mengantar Eda yang akan pergi ke sekolah sampai depan pintu. Alef kembali dan tak lama barang-barang di dapurnya berantakan. Suaminya lalu menelepon dan bilang bus sekolah Eda mengalami kecelakaan. Alef panik dan menelepon kepala sekolah. Tapi anehnya kepala sekolah bilang bahwa tidak ada kecelakaan bus di pagi ini. Semua aman-aman saja. Alef merasa heran. Di suatu malam, seorang wanita terlihat sedang kacau di sebuah kamar. Ia tampak sedih dan terpuruk. Di balik pintu ada sosok Dilek. Ternyata itu adalah kisah masa lalu Dilek. Ia sedih mengingat peristiwa itu. Dilek lalu tertidur dan mendengar sebuah bisikan. Ia terkejut melihat Kadir yang berada di sampingnya dengan muka yang menyeramkan. Dilek beralih ke bawah dan bertemu Kadir yang ternyata baru pulang kerja. Kadir mencoba menenangkan Dilek. Kadir bilang, kau sedang kacau karena terus memikirkan kakakmu bernama Elif yang sudah lama menghilang. Teror berlanjut ke Alef. Di rumahnya, ia sedang mencuci gelas, lalu melihat Eda di balik jendela yang tiba-tiba berubah menakutkan. Sesaat listrik mati. Alef yang penasaran lalu mencari sosok Eda. Di lantai atas, Alef terkejut melihat sosok Eda sedang bersama wanita lain dengan muka yang menyeramkan. Alef tersadar dan lagi-lagi ia hanya berhalusinasi.
Besoknya Alep menceritakan kejadian-kejadian janggalnya kepada temannya. Temannya lalu menyarankan untuk mendatangi orang pintar agar diterawang penyebabnya. Setibanya di kediaman orang pintar, Alep menceritakan semuanya. Si ibu melihat Alep sekarang sedang terkena santet. Santet ini dikirim oleh Ibu Kadir. Entah apa tujuan Ibu Kadir mengirim santet masih menjadi misteri. Diperlihatkan kembali sosok wanita yang berada di dalam gua. Ia terlihat semakin kacau. Ia menemukan makanan yang entah dari mana, lalu berteriak-teriak ketakutan, seperti tengah kerasukan jin. Alef yang mengetahui Ibu Kadir yang mengirim santet, lalu memberanikan diri untuk mendatangi kediaman si ibu. Alef langsung bertanya, apakah benar ibu yang mengirim santet? Si ibu tidak menjawab dan pergi ke belakang. Suami si ibu menjatuhkan obat, Alep membantunya, dan si bapak memberikan sebuah pecahan kaca. Si bapak ingin bercerita, tapi tak kuasa dengan keadaannya sekarang. Alep lalu menyimpan kaca tersebut. Si ibu terdengar menangis. Alef datang dan mencoba untuk menenangkannya. Di sana, si ibu lalu bercerita sebuah kejadian di masa lalu. Dahulu Kadir mencintai seorang wanita dan sudah bertunangan. Tapi wanita tersebut lalu tiba-tiba mengalami gangguan kejiwaan. Mereka lalu batal menikah. Wanita tersebut memiliki adik yang sekarang menikah dengan Kadir. Adik wanita tersebut adalah Dilek. Si ibu tidak merestui hubungan keduanya, tapi Kadir tetap menikahi Dilek. Setelah Dilek dan Kadir menikah, kakak Dilek yang mengalami gangguan kejiwaan lalu menghilang secara misterius dan beredar rumor kalau kakak Dilek menjadi pendamping jin. Tak bisa dipungkiri, Dilek terus terpikir keberadaan kakaknya sekarang dan Dilek masih merasa penasaran dengan penyebab kakaknya yang tiba-tiba menjadi gila. Malam paling mencekam pun tiba. Ibu Kadir terlihat sedang memegang jimat. Ia lalu berkata, Dilek harus menerima hukuman sama seperti kakaknya. Ini akan menjadi malam terakhir di hidupnya. Si ibu lalu melakukan sebuah ritual. Dengan ilmunya, si ibu menghadirkan sosok jin mengerikan kepada Alep dan Dilek. Tubuh mereka lalu tidak bisa terkendali. Di saat yang bersamaan, wanita yang berada di gua lalu merasakan suatu hal yang mengerikan akan terjadi malam ini. Ia merasakan sihir yang hebat dalam tubuhnya. Dan sesaat, tubuh wanita itu berada di depan si ibu. Wanita tersebut lalu membunuhnya. Sihir yang mengganggu Alef dan Dilek lalu menghilang. Sosok wanita ini lalu mendatangi rumah si ibu dan bertemu suaminya. Kadir di rumahnya terus ditelepon oleh ibunya. Kadir penasaran, lalu pergi mendatangi kediaman orang tuanya. Sesampainya di sana, Kadir ditikam dari belakang oleh wanita tersebut hingga Kadir meregangkan nyawa. Setelah itu wanita tersebut pergi ke rumah Dilek dan berkata, adikku. Jadi wanita yang selama ini berada di gua ternyata adalah kakaknya Dilek yang bernama Elif. 2 hari kemudian, Alif pergi mengunjungi rumah Dilek. Dengan air mata kesedihan, Dilek berkata, kemarin kakaknya datang ke rumah dan bercerita. Ibu Kadir adalah dalang dari semua ini. Kakaknya juga bercerita, ia menjadi gila karena ulah Ibu Kadir. Ia kerap mengirimkan santet kepada Elif. Elif yang sedang menjalin hubungan dengan Kadir, waktu itu sedang hamil. Tapi anak dalam kandungannya dibunuh oleh sihir hitam oleh Ibu Kadir. Hingga saat Elif kehilangan anaknya, ia menjadi gelap mata dan bersekutu dengan jin. Setelah bersekutu dengan jin, Elif mengetahui semuanya. Ibu Kadir adalah sumber dari kemalangan hidupnya selama ini. Elif lalu memutuskan untuk balas dendam kepada Kadir dan ibunya. Elif juga menceritakan kepada Dilek kalau Ibu Kadir yang telah mengirim santet kepada kita berdua. Ia mengambil gelas bekas minum kita sebagai perantara untuk mengirim santet. Ibu Kadir mempunyai tujuan untuk memisahkan Dilek dan Kadir, lalu menyatukan Kadir dengan Alef. Dan kini pada akhirnya Elif berhasil balas dendam dan menyelamatkan Alef dan Dilek. Dan film pun berakhir di sini. Bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar. Jika kalian suka dengan channel ini, bantu channel ini agar terus bisa memberikan hiburan kepada kalian dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Oke, segitu aja. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Akhir kata gue pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.